Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai dan menjemput keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Tentu kesempatan ini tidak seharusnya kita lewatkan, bukan? Ada banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah makan sahur. Anjuran makan sahur diketahui oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Makan sahur dianjurkan agar umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk lebih kuat saat menjalankan ibadah puasa. Rasulullah tidak pernah melewatkan sahur. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Al-Haris menjelaskan, "Aku masuk menemui Rasulullah ketika beliau sedang makan sahur. Kemudian Rasulullah berkata, 'Sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan.'" Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Lalu, bagaimana makan sahur yang sesuai dengan ajaran Rasulullah? Tips yang pertama, makan 3 butir kurma. Bisa dikatakan, kurma adalah makanan favorit Rasulullah selama bulan Ramadan. Bukan ketika berbuka puasa saja, tetapi Rasulullah juga memakan kurma ketika makan sahur. Bahkan, Rasulullah menyebut kurma sebagai makanan terbaik untuk sahur. Kita bisa memakan kurma sebelum atau sesudah makan sahur. Kurma mengandung gula yang jika diolah oleh tubuh bisa menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh selama menjalani puasa. Tips yang kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan. Salah satu cara yang dilakukan oleh banyak orang agar merasa kenyang saat berpuasa adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan saat sahur. Padahal, memakan banyak makanan ketika sahur tidak menjamin kita akan merasa kenyang seharian. Selain menyebabkan masalah pencernaan, makan terlalu banyak juga sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, agar mendapat keberkahan, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk makan dan minum secukupnya dan tidak berlebih. Tips yang ketiga, sahur di akhir waktu. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk sahur di waktu yang tepat. Dalam hadis riwayat Ahmad menjelaskan, umatku akan berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menurut Abu Bakar Al-Kalabazi, maksud dari mengakhirkan sahur tersebut adalah sahur di waktu sepertiga terakhir malam. Tips yang kelima, tidak kembali tidur setelah makan sahur. Tips makan sahur yang sesuai dengan ajaran Rasulullah yang terakhir adalah jangan kembali tidur setelah makan sahur. Tidur kembali setelah makan sahur atau setelah menjalankan sholat subuh menjadi kebiasaan banyak orang. Tetapi, tidur setelah sahur akan menyebabkan kita lebih cepat merasa lapar di siang hari. Bahkan, yang lebih parah bisa menyebabkan kadar asam lambung kita naik ketika bangun tidur. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah kembali tidur setelah makan sahur, melainkan melakukan aktivitas positif seperti sholat, berzikir, dan melakukan ibadah lainnya sampai terbit fajar. Oleh karena itu, mari kita hilangkan kebiasaan buruk kita ini. Jika tidak ada aktivitas, kita bisa mengisinya dengan aktivitas positif lainnya, seperti membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, berdoa, atau melakukan aktivitas-aktivitas positif yang lain. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah, mari kita ikuti sunnah Rasulullah dalam menjalankan ibadah puasa, agar puasa yang kita kerjakan semakin lancar dan penuh dengan keberkahan.
Demikian karomah hari ini, semoga bermanfaat. Albiru manitaqa. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.